Oke, untuk perkuliahan minggu ke-9 ini kita akan mempelajari tentang titik berat. Titik berat dengan menggunakan integral tertentu. Nah, titik berat yang akan kita pelajari ini akan berfokus pada titik berat keping datar yang sifatnya homogin. Nah, maksudnya apa? Keping datar homogin adalah keping datar yang memiliki rapat massa atau memiliki densitas yang sifatnya konstan. Jadi di setiap titik, di semua titik rapat massanya itu dianggap sama, di mana massa persatuan luas sama ya tiap satuan luasnya. Contoh, ada persegi panjangnya Y, kemudian dia memiliki sebuah lebar seperti ini. Nah, sehingga titik potong keping datar ini adalah setengah dari tingginya, di mana titik potong antar diagonalnya yaitu di sini. Nah, untuk titik berat sendiri itu disimpulkan dengan Z. Nah, untuk menghitung titik berat dengan metode integral itu nanti akan ada 3 rumus. Nah, rumus pertama, titik berat keping datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Jadi kurva Y sama dengan Fx, misal ini ya, kurvanya Y sama dengan Fx, sumbu X ini, dan garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, ini batasnya, maka daerah yang dibatasi oleh kurva ini, sumbu X dan garis A dan B itu adalah ini yang diarsir. Nah, untuk titik beratnya itu adalah di tengah-tengah sini, Z, di mana nilai Z ini ada pada nilai X dan Y. Jadi pada sumbu X sama dengan berapa dan sumbu Y sama dengan berapa. Nah, maka rumusnya adalah X pada sumbu X ya sama dengan integral A hingga B. Jadi batasnya ini X dikalikan fungsinya Fx dibagi integral A hingga B dari fungsinya terhadap dx. Nah, untuk y nya sendiri itu setengah integral A hingga B dari Fx yang dikuadratkan atau dari fungsinya yang dikuadratkan dibagi dengan integral A hingga B dari Fx dx, dimana Fx ini adalah fungsinya atau y ini ya. Nah, untuk diketahui bahwa nilai X di sini itu nilai tetap, jadi nanti X ini sebagai pengali, variabel pengali terhadap fungsinya, jadi nggak perlu dirubah, X ini tetap. Nah, kemudian rumus yang kedua, rumus B, jika dibatasi oleh 2 jenis kurva dengan garis A hingga B. Nah, maka daerah yang dibatasi oleh 2 kurva dan 2 garis ini adalah daerah yang diarsir dan titik beratnya sama pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini dan sumbu Y ini, maka titik beratnya pada dasarnya sama, akan tetapi karena ada 2 kurva, maka nilainya adalah pengurangan antara kedua kurvanya, yaitu integral A hingga B dari X dikalikan kurva yang atas, berarti kurva atas dikurangkan dengan kurva bawah. Nah, kurva atas yang ini ya dikurangkan dengan kurva bawah dibagi dengan integral A hingga B kurva atas dikurangkan kurva bawah dx. Nah, ingat, yang atas, yang bagian atas dikalikan dengan X, yang bawah tidak usah. Nah, untuk Y nya itu sama seperti rumus yang ini, akan tetapi kurvanya saling dikurangkan. Setengah dikali integral A hingga B F1x dikurangkan F2x, dikurangkan dulu kedua kurva ini baru dikuadratkan. Nah, dibagi integral A hingga B dari F1x dikurangi F2x. Nah, untuk
rumus yang ketiga yaitu dalil Goldin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila keping diputar penuh pada sumbu atau garis yang sebidang, maka luasan, dan jika luasan tidak memotong luasannya, jadi jika diputar tidak memotong luasannya, maka isi benda putar yang terjadi sama dengan luasan datar dikali titik beratnya. Berarti dalil Goldin ini adalah maksudnya kita bisa menghitung nilai V volume. Jadi V ini volume dengan menggunakan rumus titik berat dikalikan dengan luas datarannya. Jadi V sama dengan 2pi Y bar ini adalah untuk mencari Y untuk titik berat dikalikan luasnya. Nah, contoh, tentukan titik berat keping datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X pada sumbu X, garis X sama dengan 4 dan X sama dengan 9. Nah, langkah-langkahnya. Langkah pertama, ini opsional, bisa digambar untuk mempermudah. Nah, langkah kedua, menentukan batas A-nya mana, B-nya mana. Langkah ketiga, menentukan pakai rumus yang mana. Langkah keempat, memasukkan fungsi ke batas, fungsi dan batas ke rumus X dan Y. Langkah 5, menyelesaikan integralnya. Nah, langkah pertama ketika digambar pada sumbu X dan Y, maka grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah kurva Y sama dengan akar X. Nah, kemudian langkah kedua, menentukan batas A dan B nya berapa. Nah, tadi diketahui di soal X sama dengan 4 dan X sama dengan 9. Maka A sama dengan 4 dan B nya sama dengan 9. Yang ketiga, menentukan rumus. Nanti tadi di soal diketahuinya hanya ada satu kurva dan sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4 dan X sama dengan 9. Nah, sehingga karena dibatasi satu fungsi, kemudian sumbu X dan dua garis pada sumbu X, maka ini menggunakan rumus A. Nah, sehingga tinggal dimasukkan ke fungsi dimasukkan ke rumus yang A. Nah, pertama kan ada dua rumus ya, X bar dan Y bar. Nah, untuk X barnya rumusnya ini karena hanya ada satu fungsi. Untuk Y barnya rumusnya ini. Nah, integral A hingga B tadi A-nya 4, B-nya 9 kali X. Nah, X-nya tetap ya, ini ya, X dikali Fx-nya. Fx-nya siapa? Fx-nya ini, Y sama dengan Fx. Nah, Y sama dengan akar X, maka Fx-nya adalah akar X kali dx. Nah, dibagi integral 4 sampai 9 akar X dx. Fx-nya adalah akar X ini. Nah, untuk Y barnya setengah integral A hingga B Fx kuadrat dx. Berarti Fx-nya itu adalah akar X, kemudian dikuadratkan, dibagi sama ya dengan yang X bar, dibagi integral A hingga B Fx. Fx-nya tadi akar X. Nah, sehingga nanti kita akan menghitung X barnya dan Y barnya. Nah, langkah terakhir menyelesaikan integralnya. Tadi kan jadinya X bar sama dengan integral X kali akar X dx dibagi integral dari akar X. Nah, X kali akar X ini sama dengan X dikali X pangkat setengah, berarti sama dengan X pangkat 3/2. Berarti ini sama dengan X pangkat 3/2. Kemudian akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, kita harus mengintegralkan yang atas, kemudian secara terpisah mengintegralkan yang bawah juga. Nah, misal yang atas X pangkat 3 ini kita namakan dengan Gx. Yang bawah X pangkat setengah ini kita namakan dengan Hx. Berarti hasil integral X pangkat 3 itu 2/5 X pangkat 5/2. Kalau X pangkat setengah, hasil integralnya 2/3 X pangkat 3/2. Nah, sehingga ketika dimasukkan X bar sama dengan G besar 9 dikurangi G besar 4 dikurangi H besar 9 dikurangi dibagi H besar 9 dikurangi H besar 4. Nah, tinggal dimasukkan, berarti 2 dibagi 2/5 ini karena konstanta bisa diletakkan di depan sini.
Nah, kemudian X-nya diganti dengan 9, berarti 9 pangkat 5 per 2. Dikurangkan, diganti dengan 4, berarti 4 pangkat 5 per 2. Dibagi H besar 9 dikurangi H besar 4. H besar itu adalah 2 per 3 pangkat 3 per 2. Nah, 2 per 3 karena konstanta bisa taruh di depan. Di 2 per 3, 9 pangkat 3 per 2 dikurangi 4 pangkat 3 per 2. Nah, 5 pangkat 2 berarti 9 pangkat 5 per 2. Ini sama dengan 9 pangkat 5 di akar. Yang 4 pangkat 5 per 2 juga sama. Berarti ini 4 pangkat 5 yang di akar. Nah, sehingga kita bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian 9 pangkat 5 berarti kan 9 pangkat 5 itu sama dengan akar 9 pangkat 4 dikali 9. Berarti 9 pangkat 4 di akar berarti 9 kuadrat dikali akar 9. Berarti 9 kuadrat 81, akar 9 itu sama dengan 3. Itu 81 dikalikan 3. Ini 81, ini 3. Nah, 16, 4 pangkat 5 juga sama. 4 pangkat 5 di akar, berarti 16 dikali akar 4. Akar 4 ini 2, berarti 2 dikali 16, ini 3 dikali 81. Nah, sehingga hasilnya 3 per 5 ini dari mana? 3 per 5 ini dari ini. Nah, 2 per 5 dikali 2 per 5 dibagi 2 per 3. Nah, ini sama dengan 2 per 5 dikali 3 per 2. 2 nya bisa dicoret sehingga tinggal 3 per 5. Nah, 243, 3 kali 8 1, 243, 16 kali 2 32. Maka 243 kurangi 32, 211. 9 dikali akar 9 berarti 9 dikali 3 dikurangi 4 dikali 2 berarti 27 dikurangi 8 sama dengan 19, sehingga 3 per 5 dikali 211 per 19 hasilnya 6,67. Nah, kemudian untuk yang Y, tadi yang Y kan jadinya setengah integral 4 sampai 9 akar X yang dikuadratkan. Nah, akar X dikuadratkan berarti sama dengan X. Kemudian untuk akar X sendiri sama dengan X pangkat setengah. Nah, sehingga sama ya seperti yang Y tadi. Maka ini diibaratkan adalah fungsi Gx, yang ini diibaratkan fungsi Hx. Kemudian ketika diintegralkan Gx itu kan X integralkan berarti setengah X pangkat 2. Kalau X pangkat setengah diintegralkan jadinya 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Nah, sehingga ketika dihitung setengahnya tetap di luar. Setengah dikali G besar 9 dikurangi G besar 4 dibagi H besar 9 dikurangi H besar 4. Kemudian setengah dikali, setengahnya ditaruh di luar karena konstanta, kali 9 kuadrat kurangi 4 kuadrat. Nah, untuk yang bawahnya sama ya seperti sebelumnya, seperti yang perhitungan ini, sehingga nanti didapatkan 195 dibagi 152, hasilnya sama dengan 1,28. Nah, jadi harus ditulis kesimpulan seperti ini. Jadi kesimpulannya, titik berat keping datar ada pada Z, X-nya berapa disebutkan, kemudian koma, Y barnya berapa. X-nya tadi 6,67, Y-nya 1,28.